Alhamdulillah al-wahidil qahar al-malikul jabbar Allahu akbar wassalatu wassalamu ala rasulillahil akhyar nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'd. Mari kita awali dengan sebagian zikir pagi bersama-sama 1 2 3. Allahumma bika asbahna Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Humma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tasba' wa min du'ain la yustajabu lah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma, amin ya rabbal alamin. Kita tilawah Al-Quran surah Ali Imran 189. Buat teman-teman di TikTok, YouTube, Instagram, kalau ada yang hendak berkenan membersamai, silakan dibuka Ali Imran 189. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi mulkus samawati wal ardh. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzaban nar. Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaitah wa ma lidh-dhalimina min ansar. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman
أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. Terakhir, Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Allahumma arhamna bil Quran. Sungguh indah untayan-untayan yang baru saja kita lantunkan, kita baca bersama, yakni Al-Quranul Karim. 189 Allah berfirman, dan milik Allah sajalah kerajaan yang ada di langit, dan milik Allah sajalah apa-apa yang meliputi yang ada di atas muka bumi. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Mari kita lihat bagaimana para ulama memberi tafsirnya. Yang pertama, dalam tafsir Al-Mukhtasar dikatakan makna ayat 189 adalah hanya Allah satu-satunya pemilik kerajaan langit dan bumi dan apa yang meliputi keduanya. Hanya Allah satu-satunya yang memiliki itu semua. Jadi kembali dalam bab tauhid tentang mengenal Allah dalam uluhiyah, tauhid rububiyah, tauhid asma wa sifat, kita mengenal nama Allah yang namanya Al-Malik, yang maha merajai, raja dari semua raja. Jadi selama ini yang kita kadangkala merasa memiliki sebenarnya bukan punya kita, tapi semuanya punyanya Allah, semua dikembalikan kepada Allah. Bahkan tubuh, tempat di mana ruh pada hari ini menetap, itu semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah hakikatnya pemilik segala sesuatu dan satu-satunya pemilik dari kerajaan langit, bumi dan semua yang meliputinya dan semua yang ada di dalamnya, pemiliknya hanya satu, yakni Allah Subhanahu wa taala. Dan dialah yang menciptakan dan dialah yang mengaturnya. Juga dikatakan para ulama mufassir, Allah menciptakan, Allah mengaturnya. Allah mengatur apa yang ada dalam tubuh kita. Jantung, paru-paru, ginjal, usus, pembuluh darah, otak, mata melihat, telinga mendengar, lisan bicara, dan semua fungsi berfungsi sesuai, dan semua organ tubuh berfungsi sesuai dengan apa yang semestinya. Bayangkan hadirin, serumit itu gampang dan mudah bagi Allah, apalagi hal-hal yang jauh lebih ringan, lebih mudah daripada rumitnya organ tubuh yang ada dalam tubuh kita. Bahkan Allah bisa mengatur gimana caranya antara matahari, bulan, bintang, bumi tidak saling bertabrakan kecuali sampai tiba waktunya ketika Allah tetapkan, yakni pada hari kiamat. Maka semua beredar pada porosnya masing-masing. Siapa yang mengaturnya? Allah yang mengaturnya. Maka dikatakan para ulama tafsir, dialah Allah yang menciptakan, dialah Allah yang mengatur. Lalu juga dikatakan wallahu ala kulli syai'in qadir, dan Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Artinya barang siapa yang berada dalam kekuasaan Allah, maka sejatinya dia berada dalam genggaman Allah, dan Allah maha berbuat sesuka sesuai dengan yang Allah kehendaki. Ayat berikutnya 190 Allah berfirman,
Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam dan siang, terdapat tanda bagi orang-orang yang berakal. Apa maknanya? Dikatakan para ulama, sesungguhnya ketika Allah menciptakan langit dan bumi yang tanpa ada contoh sebelumnya, dan dengan perbedaan waktu antara satu wilayah dan wilayah lainnya, ada yang paginya panjang, malamnya pendek, ada yang sebaliknya paginya pendek, malamnya panjang, ada yang pas pagi dan malamnya ideal. Maka semua merupakan bukti dan petunjuk atas agungnya keesaan Allah bagi mereka yang mau mempergunakan akal mereka. Kita ngelihat dangak kepala kita ke langit aja, kalau akalnya jalan, dia sudah melihat langit itu ditinggikan tanpa tiang tuh ya harusnya membuat orang takjub. Bahwa ada kekuasaan yang di luar manusia yang manusia sulit menjangkau. Karena kalau kita bangun rumah, kita langsung minta kepada Pak Tukang, Pak saya mau langsung lantai 7. Lo nggak bisa mas, ini harus pondasi dulu dari lantai 1, 2, 3 dan seterusnya baru lantai 7. Enggak, saya nggak mau. Saya mau langsung lantai 7. Apa kata mandornya? Udah minum obat belum? Masnya sehat toh? Karena nggak bisa. Itulah akal manusia. Kalau mereka mau bangun langsung lantai 7 nggak bisa. Mereka harus bangun dari pondasinya, cakar ayamnya, lantai 1, 2, 3, 4, 5, 6 baru kemudian lantai yang ke-7. Tapi Allah ala kulli syai'in qadir. Allah maha berkehendak atas apapun yang Allah mau. Maka ketika wajah ini mendongak ke langit, harusnya kalau dia ulil albab, berakal, dia akan takjub atas hebat dan canggihnya Allah mendirikan langit tanpa ada tiang yang menyangganya. Pernah ada lihat tiang langit hadirin? Ada yang menyangga langit? Nggak ada. Di mana tiang-tiang langit bisa kita dapatkan? Bayangin, kalau bangunan tinggi 5 meter, itu bentangnya misalnya macam-macam ya. Ada yang bentangnya tergantung komposisi kuat dan kokohnya, desainnya tersebut. Tapi taruhlah 5 meter, ada bentangnya 5 meter. Supaya atapnya berdiri kokoh, apalagi kalau ada lantai 2 dan seterusnya. Mereka harus ada tiang-tiang penyangga. Ini langit tingginya luar biasa hadirin. Harusnya kalau menurut akal manusia langit itu tingginya luar biasa. Bisa. Harusnya hadirin kalau langit sebegitu tingginya, tiang-tiang penyangganya tuh rapat. Karena setinggi itu. Jadi tidaklah satu jengkal kita melangkah kecuali ketemu tiang. Sejengkal melangkah ketemu tiang lagi. Sejengkal melangkah ketemu tiang lagi. Rapat jemaah karena tinggi luar biasa. Bahkan mungkin nggak ada space, nggak ada sisa buat kita untuk bernafas karena semuanya dipenuhi dengan tiang. Tapi maha kuasanya Allah, Allah menghamparkan langit tanpa tiang. Ada dalam Al-Quran, kita sering baca kalau setiap hari Jumat, bacaan kita setiap hari Jumat, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at. Coba lihat unta, bagaimana unta dicipta? Kok bisa unta itu masukin kepala, dia minum air bergentong-gentong masuk ke dalam perutnya dan dia bisa tahan 1 minggu nggak minum? Kok bisa? Padahal kita kalau 1 minggu nggak minum udah lemes jemaah. Tapi unta bisa 1 minggu nggak minum, ada cadangan air di sininya. Coba gimana jemaah? Walaupun ada cadangan air di perut, kalau kita mungkin di sini udah 1 minggu atau 1 pekan nggak minum. Lalu Allah berfirman, wa ilas samai kaifa rufi'at. Coba lihat langit, kaif rufi'at.
Gimana langit itu ditinggikan sama Allah Subhanahu wa taala tanpa ada tiang penyangga. Dan kita nggak pernah ngelihat langit itu rusak. Langit itu rembes. Wah, langitnya bocor, saya dandanin dulu. Tukangnya naik lewat mana Mas Adi? Mau dandanin mana Mas? Dandanin langit. Nggak bisa hadirin, nggak ada. Nggak ada tukang yang dandanin langit tuh nggak ada. Allah yang menghamparkan. Makanya di ayat ini Allah menegaskan sekali lagi tentang kekuasaan Allah. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Langit Allah cipta tanpa tiang, itu menandakan kebesaran Allah. Bumi Allah cipta dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, itu tanda kebesaran Allah. Gunung dihamparkan, tanda kebesaran Allah. Ada tanaman ditumbuhkan, tanda kebesaran Allah. Muncul darinya sayur mayur yang bisa kita makan, tanda kekuasaan dan kebesaran Allah. Ada buah-buahan yang kita nyaman dan menyehatkan, tanda kekuasaan Allah. Terus kalau dengan ini semua dihamparkan, butuh bukti apa lagi hadirin untuk kita beriman? Waqtilafil laili wan nahar, dan bergantinya malam menjadi siang, siang menjadi malam. La ayatil li ulil albab, tanda bagi orang-orang yang berakal. Coba dilihat. Malam jadikan tempat kita untuk rehat, istirahat. Siang dijadikan agar kita mudah bekerja keras. Allah jadikan waktu itu berputar sesuai pada wilayah masing-masing. Yarhamukallah. Maka ketika dihadirkan malam dan siang, semuanya saling melengkapi. Siang tempat kita bekerja, malam tempat kita beristirahat. Dan paling nyaman itu kan istirahat saat benar-benar hening semuanya. Apa Anda nyaman kalau Anda beristirahat sedangkan yang lain sedang berisik-berisiknya? Ada suara mesin penggiling, ada suara ini dan suara itu. Apakah kita bisa nyaman? Kalaupun nyaman, ya, tapi kan nggak lebih nyaman daripada keheningan malam, yang sudah Allah cipta. Malam tuh hening, serempak semuanya, rata-rata istirahat, tidur, nyaman, tenang. Karunia siapa itu semua? Ada malam, lalu kemudian siang. Hadirin jamaah dirahmati Allah. Bok jamaah itu mau fitness sehebat apapun, jamaah bayar personal trainer semahal apapun, jamaah mengkonsumsi makanan yang paling bergizi di atas muka bumi, kalau jamaah nggak tidur, pertanyaannya badannya kira-kira sehat atau enggak? Nggak sehat jamaah. Makanya yang paling sering dinasihati oleh para personal trainer, para ahli gizi, ahli kesehatan, jangan lupa seimbangkan antara makanan bergizi, jaga pola hidup sehat. Salah satunya dianjurkan untuk istirahat, tidur. Dia makanan sehat, tapi kalau nggak tidur nggak bisa jemaah, tetap sakit nanti. 3 hari 3 malam nggak tidur, sakit nanti hadirin. Makanya malam dan siang termasuk tanda kebesaran Allah bagi mereka yang mau mempelajarinya. Ayat 191. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, adalah mereka orang-orang yang berakal. Disebut mereka berakal ketika mereka banyak mengingat Allah, qiyaman sambil berdiri, wa qu'udan atau sambil duduk, wa 'ala junubihim atau mereka dalam keadaan berbaring. Siapa orang berakal itu? Orang yang menggunakan waktunya untuk terus mengingat Allah, berzikir kepada Allah, tidak satu detik pun
terlewati kecuali dia selalu menjaga kedekatannya kepada Allah lewat lisannya yang selalu zakiron. Lisanan zakiran. Lisan yang selalu habis untuk berzikir mengingat Allah. Maka sahabat-sahabat kalau lagi galau, gundah, gelisah, gak tahu lagi mesti ngapain, yang dilakukan pertama, berzikirlah kepada Allah. Istighfar sebanyak-banyaknya. Ingatlah Allah sebanyak yang bisa kita ingat. Ingatlah Allah sebanyak mungkin yang bisa kita ingat. Fadhkuruni adkurkum. Karena kalau kita banyak mengingat Allah, Allah juga mengingat kita. Zikrullah, zikrun nasi da'un wa zikrullahi dawa. Banyak mengingat manusia adalah penyakit dan banyak mengingat Allah adalah obatnya. Banyak ingat manusia sakit. Siapa yang bisa diutangin? Kayaknya dia bisa nih. Bismillah. Net berdering. Atau direject. Ya direject lagi. Direject kita teleponnya. Telepon lagi, siapa yang bisa bantu nih? Tolong dong bantu 10 juta bisa ya? Oh nggak bisa, kami baru mampu 50.000. Kalau mau silahkan kirim nomor rekening. Ya 50.000 doang bisa buat apa sih? Itulah kalau kita nyarinya manusia, hadirin. Sudah jelas Nabi bersabda, ada 3 keistimewaan yang mana hidup kalian pegang ini akan bahagia. Pertama, sembunyikan kesedihan. Kalau sedih mah udah kita aja yang tahu jemaah. Hadirin kalau lagi sedih, lagi galau, lagi bingung, lagi sumpek sama hidup, rezeki lagi seret, kalau kata orang lagi dikurangi, gak selancar seperti sebelum-sebelumnya. Udah daripada Anda dihinakan sama manusia sebab Anda mengadunya kepada manusia, udah mending ngadu aja ke Allah jemaah. Ya Allah mau beli air galon gak punya duit ya Allah. Udah kita aja wes yang nikmati itu hadirin. Masa-masa episode-episode susah. Ketika kemarin waktu corona, ya Allah benar-benar gak punya uang. Ya Allah benar-benar mau beli gas aja lo gak mampu ya Allah. Udah gak usah orang lain tahu, kita aja cukup kita sama istri yang tahu. Anak-anak itu loh kalau perlu gak usah tahu. Orang tua gak usah tahu susahnya kayak apa kemarin kita pas corona. Sekarang pun kalau kita susah, cukup kita dan istri yang tahu. Orang tua gak perlu tahu. Biarin orang tua taunya hidup anakku enak, banyak uang, rezekinya melimpah. Wes, pokoknya biarin orang tua kita tahu yang enak-enak aja. Yang menderita simpan untuk diri kita dan istri saja. Karena istri partner hidup, nggak apa-apa. Karena Allah membahasakan laki-laki dan perempuan ketika telah menikah adalah hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Saling berdua-dua nih saling nih untuk mendekatkan diri kepada Allah. Makanya Nabi bersabda di antara pundi-pundi kebahagiaan itu salah satunya adalah menyembunyikan kesedihan. Tapi kan saya pengen juga dong berbagi kisah sama yang lain. Nanti berbagi kisahnya pas kita sudah dalam kondisi bahagia. Wes enak jemaah. Ceritanya nanti aja kalau udah bahagia. Kemarin itu saya pas mau beli gak bisa ya. Itu tuh nanti ceritanya pas udah bahagia. Kemarin aduh bener-bener megang uang cuma 5.000 perak. Nanti ceritanya kalau kita udah bahagia aja. Selama masih dalam keadaan sulit, simpan untuk diri sendiri. Jadi poin yang pertama, di antara kalimat Rasulullah SAW yang paling masyhur, sembunyikan kesedihan. Yang kedua, banyak bersyukur kepada Allah. Ini salah satu pundi-pundi kebahagiaan yang Nabi sampaikan adalah qalbun syakirun, hati yang selalu bersyukur.
Karena kebahagiaan itu nggak datang hanya karena banyaknya harta semata. Kebahagiaan itu juga nggak datang karena mentang-mentang selama ini Anda dibully sebagai seorang yang belum menikah, lantas Anda menikah. Kebahagiaan itu juga nggak datang serta-merta setelah sekian tahun menunggu lama hadirnya seorang anak, Allah izinkan Anda punya anak. Nggak serta-merta harta, anak, pasangan, karir ditinggikan derajatnya di mata manusia semata. Belum sampai sana aja, tapi bahagia itu sudah bisa ditentukan saat hati kita mulai bersyukur kepada Allah. Emang ada ya harta banyak tapi nggak bahagia? Kisahnya pemilik salah satu brand mobil yang meninggal bunuh diri, emang itu nggak cukup sebagai bukti nyata bahwa banyaknya harta nggak menentukan bahagia? Kisah seseorang yang overdosis, padahal beliau orang terkenal, kaya raya, fansnya seluruh dunia, bukan cuma di Indonesia, tapi di dunia. Dan terkenal dia adalah orang yang paling kaya di bidangnya, mati overdosis. Belum cukupkah itu sebagai bukti nyata bahwa banyaknya harta belum tentu membuat kita bahagia? Ada lagi, kalau itu kisah-kisah kekinian, yang kisah kita ambil dari kisahnya zaman Rasulullah SAW. Apa kabar sahabat Nabi yang pernah minta didoakan sama Nabi SAW? Ya Rasulullah, doakan aku kaya raya supaya aku bisa banyak berzikir kepada engkau, mengingat engkau, sholat bersama engkau, dan seterusnya. Tapi setelah didoakan Nabi, beneran kaya raya dia, justru malah batang hidungnya gak pernah nampak ke masjid. Belum cukupkah itu sebagai kisah? Lalu dia pun kembali binasa sebab karena kekayaannya tidak membuat dia lebih dekat kepada Allah. Ketika Nabi mengutus salah seorang utusan untuk mengambil zakat, dia malah menistakan utusan Rasulullah Muhammad SAW. Jadi bukan cuma kekayaan semata. Kekayaan itu baik jika disyukuri. Punya pasangan itu baik jika disyukuri. Punya anak yang lucu menggemaskan, tumbuh dewasa dalam ketaatan, luas manfaatnya untuk lebih banyak umat, itu baik asalkan hati orang tuanya bisa mensyukuri. Punya pangkat, punya jabatan, itu baik asal hatinya adalah hati yang penuh syukur. Semuanya baik asalkan kita pandai bersyukur kepada Allah, membawa semua nikmat itu untuk jadi bekal terbaik pulang dengan bahagia kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, apa pundi-pundi kebahagiaan disabdakan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, di antara pundi-pundi kebahagiaan adalah lisan zakir. Lisan yang selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat ini sebagai penguat, alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Wahai hamba-hambanya Allah, banyak-banyaklah kalian berzikir kepada Allah. Sambil berdirinya kalian, ingatlah Allah. Sambil duduknya kalian, ingatlah Allah. Berbaring pun kalian, tetaplah mengingat Allah. Berarti ada nggak dalam keseharian kita di luar dari tiga kondisi ini? Nggak ada. Kita ini kalau nggak sekarang lagi duduk, berdiri, atau kita berbaring. Sekarang kita lagi ngapain hadirin? Duduk. Duduknya seorang hamba berzikir mengingat Allah lebih baik dari seorang hamba yang tidak mengingat Allah. Sebagaimana Nabi bersabda, riwayat Imam Muslim dengan sanad yang sahih, sesungguhnya perbedaan antara orang yang berzikir kepada Allah dengan orang yang tidak berzikir adalah seperti ikan yang hidup di air dengan ikan yang tidak di air. Mati kalau dia tidak berzikir kepada Allah. Tapi dia nggak pernah berzikir kepada Allah, tapi dia tetap aja hidup. Hatinya sudah mati karena tidak mengingat Allah. Lalu Nabi bersabda juga riwayat yang lain, perbedaan antara mereka yang mengingat Allah dengan hafalan-hafalan Al-Quran spesifik, punya hafalan Al-Quran, dengan mereka yang tidak punya hafalan Al-Quran, seperti satu rumah yang kokoh, satunya seperti rumah yang doyong mau roboh.
Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alladzina yadhkuruna Allah Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Ingat selalu untuk hidup kita ini hidupnya memang untuk Allah semata, maka banyak-banyaklah mengingat Allah sedang berdiri, sedang duduk, atau sedang berbaring. Wa yatafakkarun, dan banyak-banyaklah berfikir tentang kemahabesaran Allah, keagungan Allah, kedahsyatan apa yang Allah ciptakan, bagaimana Allah menulis takdir terbaik untuk kehidupan. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azaban nar. Berfikir. Wa yatafakkarun, berfikirlah fi khalqis samawati wal ard, ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Rabbana, wahai Allah, ma khalaqta hadza batila, tidaklah engkau menciptakan semuanya dengan sia-sia. Ada yang Allah cipta dengan sia-sia? Sebut satu aja yang Allah ciptakan menurut pandangan kita sia-sia. Ada? Nyamuk. Apakah nyamuk sia-sia? Tidak. Cicak-cicak di dinding diam-diam merayap, datang seekor nyamuk apa seekor gajah? Nyamuk jemaah. Hap, lalu ditangkap. Nyamuk datang ke cicak. Secara logika gimana ceritanya cicaknya merayap, nyamuknya berterbangan? Kok bisa Allah tetap memberi rezeki kepada cicak? Itu semua Allah yang atur, hadirin. Kok bisa cicak dapat rezeki? Ya itu karena Allah yang atur. Nyamuknya datang ke cicak. Cicak sarjana apa bukan? Cicak loh yang gak sarjana aja pede bahwa Allah kasih rezeki buat beliau, buat si cicak. Ya masa kita, hadirin, udah sekolahnya SMP, ada yang SMA, ada yang sarjana, ada yang bahkan magister. Kok bisa-bisanya dia bertanya, saya besok bisa makan gak ya? Kok bisa dia nanya kayak gitu? Cicak aja yang gak sarjana, Allah jamin rezekinya. Manusia yang mengaku beriman, kok seolah kita meragukan Allah, Zat yang maha memberi rezeki, tentang kemampuan Allah dalam memberi rezeki. Coba bayangin. Ini kan ngece banget, hadirin. Wa yatafakkarun, coba berpikir. Wa yatafakkarun, ayo coba digunakan akalnya untuk berpikir. Kita sering bilang beriman kepada Allah, yakin sama Allah, tapi hati ini meragukan kekuasaan Allah. Kita sering bilang, ya Allah engkau maha pemberi rezeki, tapi kita yang sering dan paling sering mempertanyakan, tapi besok saya makan apa ya? Padahal Allah telah berjanji, innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Aku loh yang memberi rezeki kepada kalian. Aku loh yang paling kuat. Aku. Allah berfirman demikian. Lalu kita mempertanyakan, gimana ya? Kayaknya gak mungkin deh ini. Kayaknya Allah gak bakal kasih rezeki deh buat kita nih. Hadirin, saat teman-teman dipotong videonya, nanti potongan videonya disebarin ke WhatsApp dan TikTok dan yang lainnya. Dipotong video ini. Bismillahirrahmanirrahim.
Saat satu pintu dari jalur masuk rezeki kita ditutup sama manusia, Allah akan membukakan untuk kita pintu-pintu rezeki yang lain. Saat manusia menghalang-halangi kita untuk mendapatkan rezeki yang Allah janjikan, Allah punya 1001 cara untuk tetap mendatangkan rezeki itu lewat jalur yang tidak satupun manusia bisa menghalanginya. Maka jangan ada lagi di antara kita yang bertanya, Allah bisa gak ya ngirim rezeki ke saya? Bukan itu pertanyaan, hadirin. Itu bukan pertanyaan, hadirin, tapi itu sebuah hinaan kepada Allah. Apakah Allah bisa mengirimkan rezeki untuk kita? Karena sudah jelas-jelas selama kita masih hidup, wa ma min dabbatin fil ard illa 'alallahi rizquha. Selama makhluk hidup itu masih hidup, Allah yang jamin rezekinya. Gak perlu khawatir. Karena rezeki yang sudah tertakar tidak akan pernah mungkin tertukar. Wajibnya kita, tugasnya kita hanya berikhtiar. Itu hadirin. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Maha suci Engkau ya Allah. Apapun yang Engkau ciptakan tidak pernah ada yang sia-sia. Nyamuk gak sia-sia. Sekalipun jentik nyamuk, banyak jentiknya, air menggenang, bahaya nih, nanti demam berdarah dan segala macam. Jentik nyamuk ada manfaatnya gak hadirin? Buat makan apa? Cupang. Cupang tuh makanannya jentik nyamuk. Lalu ada cacing rambut. Subhanah, ma khalaqta hadza batila. Maha suci Engkau ya Allah. Allah gak pernah nyiptain yang sia-sia. Semua tuh loh jamaah Allah cipta penuh dengan manfaat. Sekalipun manusia menganggap ini kayak gak ada manfaat nih. Enceng gondok, jamaah tahu enceng gondok? Pohon apa, bukan pohon sih, apa? Ya, rondok. Rondok kampul. Enceng gondok tuh tanaman air. Dia hidup di air tuh tahu-tahu banyak. Apakah itu nggak manfaat? Manfaat jemaah. Apa coba disebut aja? Ada nggak yang nggak bermanfaat? Nggak ada. Subhana Rabbana ma khalaqta hadza batila. Subhanaka faqina adzabannar. Maha suci Engkau ya Allah, jauhkan kami dari azab api neraka. Karena kadang kita tuh suka menganggap apa yang Allah cipta tuh ada yang sia-sia, padahal nggak ada yang sia-sia. Nyamuk, encu atau jentik nyamuk, lalu tanaman-tanaman, benalu sekalipun itu nggak sia-sia loh jamaah. Loh, Pak Dilan yang lagi nanam pertanian, kalau ada hama datang itu nggak sia-sia. Coba bayangin kalau tanaman di muka bumi ini nggak ada hamanya, kira-kira pestisida laris apa nggak hadirin? Ya nggak laku. Adanya hama itu ya salah satu keberkahan agar supaya yang jualan pestisida laku, laris. Itu ya juga biar ada para petani, ya biar ada perjuangannya, biar ada effortnya, biar ia juga bisa bersyukur kepada Allah karena ada pekerjaannya yang untuk mengusir hamanya. Ulat sekalipun, apapun itu jemaah, itu semuanya adalah ciptaan Allah yang tidak pernah sia-sia. Tikus yang paling menjijikan sekalipun, dia menjadi santapan makanan ular untuk menyambung hidup mereka, dan itu ekosistemnya. Siapa yang menciptakan? Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu akbar walillahilhamd. Gak ada yang sia-sia ciptaan Allah. Semua ciptaan Allah penuh dan syarat akan tanda kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Rabbana innaka man tudkhilin nar Rabbana
إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. Ya Allah, sesungguhnya barang siapa yang engkau masukkan ke dalam neraka, maka sungguh engkau hinakan dia ya Allah. Dan tidak ada seorang pun yang bisa menolong atas orang-orang yang berbuat zalim. Wa ma lidh-dhalimina min ansar. Kalau kamu zalim, nggak ada yang akan menolong kamu. Wa ma lidh-dhalimina min ansar. Kalau kamu berbuat zalim, ancaman Allah, tidak akan ada satupun makhluk yang bisa menyelamatkanmu atas perbuatan zalim yang engkau lakukan. Ya Allah, hindarkan kami dari siksa api neraka ya Allah. Allahumma inna nas'alukal jannah, Allahumma inna nas'alukal jannah, Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Kenapa kok 3 kali? Masih ingat hadis Muslim, hadis Ahmad, dalam 2 riwayat Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, man sa'alallahu ta'ala man sa'alallahu ta'ala al jannah salasa marrat bis sidq. Dengan jujur dia meminta syurga kepada Allah sebanyak 3 kali. Qalatil jannah Allahumma adkhilhul jannah, Allahumma adkhilhul jannah. Maka syurga akan berkata 2 kali, ya Allah masukkan dia ke dalam syurga, masukkan dia ke dalam syurga. Maka minta kepada Allah, Allahumma inna nas'alukal jannah salasa marrat, 3 kali. Boleh enggak? Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Boleh. Boleh enggak pakai bahasa Indonesia? Man sa'alallahu ta'ala al jannah salasa marrat. Siapa yang meminta kepada Allah syurga 3 kali banyaknya. Lafadznya boleh lafadz Indonesia, lafadz Cina, lafadz India, sesuai dengan bahasa wilayah masing-masing. Minta sama Allah 3 kali, qalatil jannah, maka syurga akan memohon kepada Allah, Allahumma adkhilhul jannah, ya Allah masukkan dia ke dalam syurga. Semoga kita semua dimasukkan ke dalam syurga jemaah. Ayat 193. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman. Ya Allah, sesungguhnya kami mendengar seruan orang yang menyeru kepada iman. Ya Allah, sudah datang ya Allah orang yang berdakwah di kampung kami, di desa kami, di komplek perumahan kami, di wilayah kami, di kota kami. Sudah kami dengar ada seorang yang menyampaikan ayat-ayat-Mu ya Allah, hadis-hadis Rasul-Mu ya Allah. Mereka sudah sampaikan ayat-ayat itu ya Allah. Wahai Allah, izinkan kami menjadi hamba-Mu yang terus mendengar seruan orang yang menyeru kepada kebaikan. Artinya gampangannya, ya Allah mudahkan kami untuk istiqomah, bisa taklim, kajian, ngaji bareng, bisa hadir Ahad pagi, seton, kajian Sabtu, kajian Reboan. Ya Allah mudahkan kami untuk bisa terus mendengarkan, sami'na, kami terus diizinkan mendengar seruan-seruan kebaikan itu. An aminu bi rabbikum fa amanna. Para ustadz, gus, kiai, ustazah, habib, guru, tuan guru, syekh, semua orang-orang saleh itu telah menyeru untuk beriman kepada Engkau. Fa amanna, dan kami telah beriman. Sungguh kami telah beriman ya Allah. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyiatina wa tawaffana ma'al abrar. Maka ya Allah kami pun beriman,
Karenanya ya Allah, ampunkan dosa-dosa kami, hapuskanlah kesalahan-kesalahan kami, wafatkanlah kami bersama orang-orang yang banyak berbakti kepada Engkau. Wafat dalam keadaan husnul khatimah. Yang diminta di ayat ini 3. 1, mohon ampun. Yang kedua, mohon dihapus. Kenapa? Dikatakan para ulama mufassir, di antara dihapuskan dari kesalahan-kesalahan artinya Allah akan tutup aib-aib kita dunia dan di akhirat. Ini kita banyak dosanya. Kita banyak salahnya, banyak kelirunya, banyak maksiatnya. Kan besok dibongkar. Yauma yajma'ukum liyaumil jam'i dzalika yaumut taghabun. Pada hari itu kalian dikumpulkan di padang mahsyar, di mana Allah akan tampakkan semua yang kalian lakukan dari dilahirkan sampai diwafatkan, semua ditampakkan. Tapi ada orang-orang yang dihapus. Siapa mereka? Adalah mereka yang berdoa kepada Allah dengan khusyuknya. Kalimat doanya seperti yang tadi kita baca, Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina. Ya Allah, ampunkan dosa kami, hapuskan kesalahan-kesalahan kami. Siapa yang membaca doa ini, maka Allah akan hapuskan kemaksiatannya saat dimana banyak sekali di tahun-tahun yang lalu dia bermaksiat kepada Allah. Dihapus dan ditutup aib-aibnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, tahun 2000 pernah ngapain, tahun 90 pernah ngapain, tahun 80 pernah ngapain, tahun 2011 kemarin ngapain, tahun 2019 kemarin ngapain, tahun 2021 kemarin ngapain, 2022 kemarin ngapain. Bahkan di tahun ini pun kalau benar-benar sebelum wafatnya Anda taubat-taubatan nasuha, sungguh-sungguh berdoa kepada Allah, Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina. Ya Allah, ampunkan aku dan tutup, hapus semua kesalahan-kesalahanku. Besok kita akan saksikan kita pernah berbuat dosa tahun-tahun itu, tahun-tahun jahiliyah itu, lalu Allah hapus semua kesalahan-kesalahan kita. Malu loh jemaah. Coba Anda bayangin, video Anda ditonton orang semasjid Fatimah Garung aja. Oh, Mas Hadi masa mudanya gini. Itu malunya bukan main. Aduh, jangan ditonton. Astagfirullah. Oh, Irfan masa mudanya gini dulu di Mualimin ya. Jangan. Ini se-Fatimah Garung aja kita malu. Apalagi satu muka bumi besok ditonton semuanya. Nih. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa kaffir 'anna sayyi'atina. Ya Allah, hapus aib-aibku, hapus kesalahan-kesalahanku ya Allah, sampai tidak satupun manusia yang melihat kepada kesalahan-kesalahan yang aku lakukan di masa laluku kecuali Engkau telah hapus semuanya ya Allah. Dan bagi Allah tuh segampang itu ngapus kesalahan kita jamaah. Jamaah pernah ngerekam sesuatu. Lalu ada orang nggak suka direkam, dia bilang, "Mas, tolong dihapus ya." Udah nih, udah dihapus. Tapi kan masih ada 30 hari tersimpan di tempat sampah, toh betul toh? Terus tolong yang di tempat sampah dihapus juga. Saya nggak suka ya direkam kayak gitu. Lalu dia menghapus. Manusia aja bisa ngapus. Teknologi manusia membuat rekaman yang tadinya sudah terekam bisa dihapus. Masuk ke keranjang sampah, tetap nanti di empty trash, kosongkan keranjang sampah. Jadi kosongin keranjang sampahnya. Gimana lagi dengan keajaiban dan kemahadahsyatan Allah? Gampang bagi Allah menghapus itu. Hei pendosa, tapi Allah nggak pernah manggil pendosa juga ya jemaah. Tapi Qul ya ibadiyalladzina asrafu, wahai hambaku yang melampaui batas, wahai hambaku yang sudah terlampau jauh, makin kesini makin jauh dari aku. Sini hambaku, Allah tuh panggilnya sayang banget.
Makanya nanti Allah hapus dosa-dosanya, Allah ampuni kesalahan-kesalahannya. Wa tawaffana ma'al abrar. Ya Allah, dan wafatkan kami. Ini perintah, minta kepada Allah agar bisa selalu istiqomah membersamai orang-orang yang abrar. Makna abrar itu berasal dari akar kata albir. Bir itu artinya kebaikan. Abror itu artinya ya bisa berbakti, bisa orang-orang yang selalu berbuat baik, orang-orang soleh ya bisa. Wa tawaffana ma'al abrar. Ini harapan yang gak cukup hanya diucap, tapi harus dilakukan dalam perbuatan. Jamaah, kalau jamaah baca doa tadi bangun tidur aja, itu jamaah hidupnya pasti powerful. Coba baca doa bangun tidur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana. Nah, itu kalimatnya. Wa ilaihin nusyur. Alhamdulillah, maha suci Engkau ya Allah. Alhamdulillah, segala puji bagimu ya Allah. Alladzi, yang telah ahyana, menghidupkan aku. Ba'dama amatana, setelah aku dimatikan dalam beberapa saat, lalu ruhku dikembalikan kembali. Untuk apa? Wa ilaihin nusyur, karena aku tahu aku pasti akan berjumpa denganmu, dan dalam perjumpaan ini aku harap Engkau menolongku ya Allah untuk istiqamah dalam beramal salih. Jadi kalau bacaan doa bangun tidur itu difahami dengan baik oleh seorang muslim, harusnya gak ada orang bangun tidur lalu malas-malesan, gak ada orang bangun tidur lalu menjauh dari Allah, kecuali dia tahu wa ilaihin nusyur. Saya tahu ya Allah, kami sadar betul ya Allah bahwa kami akan kembali padamu ya Allah, maka izinkan kami atas nyawa yang Engkau berikan setelah matinya kami semalam, atas kesempatan di hari ini yang masih Engkau titipkan nyawa kepada kami, izinkanlah kami membawa bekal terbaik untuk berjumpa denganmu, karena kami yakin wa ilaihin nusyur, kami pasti berjumpa denganmu. Powerful hidupnya muslim. Allahu Akbar. Wa tawaffana ma'al abrar. Ya Allah, matikan kami dalam keadaan mati syahid. Wafatkan kami di kota Mekah dan Madinah. Makamkan kami ya Allah di pemakaman Baqi', dan izinkan kami terus memiliki iman istiqamah, membersamai orang yang salih salihah, dan izinkan kami semua wafat husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Buat teman-teman di TikTok, YouTube dan Instagram, kalau ada yang mau bergabung di grup WhatsApp kajian saya, silakan tap link di bio, sebut nama, asal kota, asal negaranya. Dan terima kasih banyak teman-teman selalu membersamai dalam setiap episode kebaikan, menyebarluaskan ilmu, belajar bersama-sama, menyebarkan video-video pendek yang bisa jadi story WA, dan membangun masjid, membangun sekolah, pondok pesantren nantinya 2024. Semoga semuanya jadi jariah kita bersama-sama. Bagi teman-teman, pagi ini yang ada di Wonosobo dan sekitarnya, jam 7 pagi kita akan ada ngaji bareng sama Ustadz Salim Afilah dari Yogyakarta. Buat teman-teman yang mau hadir silakan hadir. Insya Allah kita belajar bersama-sama pagi ini jam 7 pagi. Dan bagi sahabat, kalau ada yang juga mau mengambil peluang amal jariah, ingat selalu sahabat, masjid itu tanpa kita ikut andil atau kita ikut andil akan selesai. Dan sekolah Hafiz Quran yang sedang dibangun 4 ruang kelas-kelasnya tersebut, 4 lokalnya, baik kita ikut atau kita nggak ikut pasti selesai. Dan pondok pesantren yang sedang dipersiapkan asramanya untuk 2024 besok, Mahat Ali, kita ikut atau kita nggak ikut itu pasti selesai. Tapi alangkah sayang sekali kalau kita tidak ikut andil dalam setiap episode kebaikan. Mumpung masih hidup. Karena Nabi bersabda, 3 hartamu yang sebenarnya. Makananmu sampai melewati kerongkongan, pakaianmu hingga usang. Yang ketiga, sedekah, infak, wakafmu yang kamu curahkan untuk syiar agama Allah. Itulah hartamu yang sesungguhnya. Yuk kita miliki harta kita yang sebenar-benarnya, harta yang disimpan di langit, harta yang kita perjuangkan untuk menolong agama Allah, sehingga menjadi tinggilah kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih atas segala kebersamaannya.
Hanya Allah sebaik-baik pemberi balasan. Semoga Allah membalas semuanya dengan hajat yang dimudahkan, rezeki yang semakin barokah berlimpah, istiqamah husnul khatimah, dan semoga Allah mengganti dengan syurga firdaus tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.